Masih banyak orang baik di dunia. Jika kamu tidak bisa menemukannya, jadilah satu di antaranya. Menurut survei yang dilakukan lembaga amal Inggris, Charity Aid Foundation yang disampaikan dalam laporan World Giving Index tahun 2018, Indonesia disebut sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ada 3 aspek kebaikan yang diukur dalam laporan tersebut, yaitu membantu orang yang tidak dikenal, memberikan sumbangan, dan menjadi relawan. Ujian dan bencana alam dapat menyatukan orang dan memicu tindakan solidaritas spontan di antara orang asing. Pandemi menawarkan peluang untuk menyatukan seluruh umat manusia dalam melawan ancaman, tanpa menonjolkan kesukuan, ras, atau eksklusivitas. Pandemi yang melanda Indonesia dan negara lain di dunia, selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat secara umum, juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Dampak bagi kesehatan masyarakat, khususnya yang memiliki gejala ringan, bisa sembuh dengan segera. Sedangkan yang memiliki gejala cukup parah, hingga penggunaan ventilator, memiliki resiko mengalami kerusakan paru-paru, sindrom gangguan pernafasan akut, serta dampak jangka panjang pada jantung. Pandemi menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Pandemi berdampak pada ekonomi melalui berbagai cara, di antaranya adalah gangguan, guncangan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemi ini. 10,6% diantaranya atau sekitar 160.000 orang kehilangan pekerjaan karena PHK. 89,4% lainnya dirumahkan. Banyaknya PHK membuat sebagian besar penduduk jatuh miskin dan kelaparan terjadi di mana-mana. Dalam pandemi, kemanusiaan diuji serta ditantang untuk hadir dan berperan. Bukan dalam bentuk abstrak, tapi secara matang dan konkret. Banyak musibah dan cobaan yang telah dialami bangsa ini. Berkali-kali pula kita bisa bertahan dan bangkit lagi karena tolong-menolong. Masyarakat di berbagai lini mulai bergotong royong dan berbagi peran untuk menghadapi situasi ini. Beberapa di antaranya adalah menjadi relawan, melakukan kampanye-kampanye baik, serta penggalangan dana. Salah satunya adalah menjadi relawan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus 2019. Gugus tugas ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit corona di Indonesia. Hingga akhir April, ada 28.900 orang yang menjadi relawan gugus tugas ini. Dan 5.500 diantaranya adalah relawan medis. Selain itu, ada relawan TIK, relawan digital COVID-19, relawan desa, kawal COVID. Ada lagi gerakan Indonesia Pasti Bisa, yang bekerja sama dengan PPPT dan beberapa institusi lain melakukan kegiatan non-profit yang bertugas untuk pengadaan 100.000 tes kit secara gratis dan riset whole genome sequencing. Kampanye-kampanye baik seperti Jogo Tonggo yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berarti menjaga tetangga, mencakup 2 hal, yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan serta jaringan ekonomi. Kampanye telur ceplok yang dikeluarkan oleh fotografer Edward Suhadi bertujuan agar masyarakat tidak melakukan panik buying yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok, serta himbauan untuk memperbanyak gerakan swadaya, saling bantu, serta menjaga di lingkungan rumah dan kantor. Kampanye Bantu 1 Ajak 2 yang dipopulerkan oleh seorang siswa di Bandung, di mana mengajak satu keluarga untuk membantu keluarga lain selama 14 hari isolasi, serta mengajak 2 keluarga lain untuk melakukan hal yang sama. Apabila belum mampu, maka beberapa keluarga bisa patungan. Startup penggalangan dana, kita bisa mencatat
Pengumpulan dana terkait pandemi corona mencapai 119,1 miliar sejak pertengahan Maret hingga bulan April. Dana ini diperoleh dari 715.000 donatur. Jumlah ini belum termasuk penggalangan dana yang dilakukan secara mandiri, lembaga, dan stasiun TV. Mari bergotong royong. Semoga pandemi ini segera berlalu. Mari berperan sesuai dengan porsi kita, semampu kita, bersama-sama.